siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ilmu pengetahuan, ya, mengenal kepada beliau supaya kita tahu bahwa beliau itu adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarang, bukan, dan orang yang harus menjadi kebanggaan kita sekalian. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, pertama, beliau adalah sahabat Nabi kita yang nomor keberapa? Yang nomor keberapa? Nomor ketiga. Kesatu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kedua siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ketiga siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memimpin umat Islam ke pemerintahan berapa tahun? 3 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab berapa tahun? 10 tahun. Jumlah berapa tahun? 13 tahun. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan memimpin kepemerintahan menjadi khalifah selama 13 tahun. Dalam arti jumlah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dijumlahkan dengan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa tahun? Nah, 13 tahun. Kedua, Sayyidina Utsman bin Affan adalah beliau mantu Nabi kita. Nabi kita punya putri. Putrinya yang berapa itu lupa lagi ya. Putra-putri Nabi itu berapa? Putra-putri Nabi itu berapa? Ada 7. Masih banyak kita yang belum tahu. Masih banyak kita yang belum tahu yang wajib kita ketahui ya. Di antara putra-putri Nabi, Siti Fatimah dinikahkan kepada siapa? Sayyidina Ali. Mempunyai anak siapa? Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Dan juga Nabi kita punya putri yang namanya adalah Siti Ruqayyah. Siapa? Nikahkan oleh beliau kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, dan Siti Ruqayyah meninggal dunia lebih dahulu. Dan Nabi masih punya putri bungsu namanya Siti Ummu Kulsum. Oleh Nabi dinikahkan lagi kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi 2 kali, kedua-duanya adalah putri Nabi ya. Kalau dalam bahasa Sunda namanya turun karanjang. Sehingga Sayyidina Utsman diberi gelar yaitu Utsman Zinnuren. Sayyidina Utsman yang mempunyai 2 cahaya. Apa yang dimaksud 2 cahaya? Putri Nabi yang 2 yang dinikahkan kepada Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Sayyidi Ummu Kulsum pun meninggal dunia lebih dahulu. Dan Nabi tetap sebelumnya juga bersabda ya, kalau aku masih punya putri, punya anak perempuan lagi, maka akan aku nikahkan tidak kepada yang lain, akan dinikahkannya kepada siapa lagi? Sayyidina Utsman lagi. Coba Nabi yang mertua yang sayang seperti begitu, pelempang nami tohanya kami nanti karena naon? Karena naon? Ni toha Nabi kanya kami nanti boga anak awewe tinggalkeun maut. Aya keneh hadina kawinkeun deui maut. Aya keneh kawinkeun deui beureun bakating naon tami nanti teh? Bakating naon tah? Bager tah kitu. Bakating bager teu penasaran. Aing ngaran bager mah matak lamun aya dikanya mitoha kudu kumaha. Tak kitu we. Gitu ya. Dah. Ketiga, ilmu pengetahuan ini. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling pemalu. Yang paling apa? Fil haya namanya. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang paling tegas, setan takut sama beliau. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan orang yang sangat pemalu, sehingga Nabi bersabda, malaikat
pun bila mana bertemu dengan Utsman bin Affan, malu sama Sayyidina Utsman bin Affan. Karena beliau punya sifat apa? Pemalu. Tapi ingat, ada pemalu, ada dusun. Nah, kalau pemalu bagus. Kalau dusun, jelek. Ada hati-hati, jangan dusun. Kuai dusun dah ini dah karena bener izin. Ini dah ngomong bener izin, ada izin, dah izin. Hari kau coblak nyeritakan ke gorengan batur meni pinter. Dah, nuk itu ngaranna naon? Dusun. Bukan dusun, tapi pemalu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan nomor keempat, jasa beliau selama beliau menjabat jadi pemimpin adalah mengumpulkan dan meneruskan kumpulan Quranul Karim hasil Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, terus ditulis. Udah ditulis, dibikin 3 Al-Quran. Mun ayeuna nama dicetak harita mancanaya. Harita mancanaya dan dikirim ke tiap-tiap negeri. Nah, dari saat itulah sampai kepada kita tulisan Al-Quranul Karim disebutkan tulisan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebut Quran Mashab Utsmani sampai sekarang. Ya, dan juga di antara jasanya beliau adalah azan Jumat 2 kali. Zaman Nabi azan Jumat 1 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada Jumat 1 kali. Sayyidina Umar pun ada Jumat 1 kali. Begitu Sayyidina Utsman bin Affan ada Jumat berapa kali? 2 kali. Yang satu waktu zuhur khutbah. Yang satu lagi sebelum zuhur di pasar-pasar, di batu-batu, di gunung-gunung azan. Ya, begitulah jasa beliau. Dan beliau meninggal dunia, mati syahid karena mau sholat subuh. Berangkat sholat subuh, ada orang Yahudi yang namanya Abdurrahman bin Muljam yang menteror dan membunuh beliau dari belakang. Sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya adalah gugur karena ada orang Yahudi yang apa? Yang membunuh. Dan terus dimakamkannya di Baqi'. Dimakamkannya beliau di mana? Di Baqi', ya. Mudah-mudahan ziarah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan amal soleh kita sekalian, dan mudah-mudahan ziarah ini dijadikan saksi di yaumul akhir, tambah-tambah kita mencintai kepada beliau-beliau, orang-orang yang dicintai Allah, yang Nabi bersabda nanti dikumpulkan manusia itu di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintai, ya. Dan mudah-mudahan ziarah ini menjadi sebab dihapusnya dosa kita sekalian dan dikabulkannya permohonan doa kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad